Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya Pak Eko dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, pada pertemuan secara virtual ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin kita bahas pada minggu lalu. Kemarin kita membahas tentang kitab-kitab Allah yang diturunkan, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sekarang kita akan membahas tentang kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kitab Al-Quran itu tidak diturunkan secara langsung, melainkan secara berangsur-angsur. Al-Quran ini diturunkan kurang lebih selama 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kitab Al-Quran ini terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan hurufnya sebanyak 325.345. Al-Quran mempunyai nama-nama lain selain Al-Quran. Di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan ada beberapa nama lain selain Al-Quran. Di antaranya adalah yang pertama, Al-Quran disebut juga dengan Al-Huda. Artinya apa? Artinya Al-Quran itu sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua, Al-Quran juga disebut Al-Furqan karena Al-Quran ini mempunyai fungsi sebagai pembeda antara yang baik dan antara yang buruk. Nama yang ketiga yaitu Asy-Syifa karena Al-Quran itu mempunyai fungsi sebagai penawar atau obat penenang hati. Yang keempat, Alkitab. Nah, karena Al-Quran ini merupakan firman Allah yang dibukukan. Adapun isi pokok atau kandungan-kandungan Al-Quran itu banyak sekali. Di antaranya, yang pertama adalah berisi tentang akidah dan keimanan. Yang kedua berisi tentang seruan untuk beribadah, baik itu ibadah mahdhah, ibadah yang kelihatan mata, atau ibadah ghairu mahdhah yang tidak kelihatan mata. Yang ketiga yaitu akhlak seorang hamba kepada sang Khalik. Begitu juga akhlak manusia kepada sesama manusia. Begitu juga antara manusia dengan alam yang ada di sekitarnya. Untuk yang keempat, kandungan Al-Quran itu berisi tentang muamalah atau hubungan manusia dengan sesama manusia, baik itu jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam maupun yang lain. Yang kelima, isi dari kandungan Al-Quran itu berisi tentang banyak cerita-cerita atau yang biasanya kita sebut qisah. Artinya itu adalah cerita-cerita. Karena di dalam Al-Quran ini banyak sekali cerita-cerita, baik cerita Nabi dan Rasul, cerita orang soleh, cerita-cerita orang ingkar, orang munafik maupun orang kafir. Yang keenam yaitu berisi tentang semangat untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan. Ini adalah kandungan isi pokok dari kitab Al-Quran. Sedikit materi yang disampaikan secara virtual ini, semoga bisa menambah motivasi para siswa-siswi untuk selalu belajar, untuk selalu mengupgrade ilmu pengetahuan, untuk selalu beradaptasi dengan lingkungan sekitar serta perkembangan-perkembangan yang ada. Yang terpenting, semuanya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu dari Pak Eko pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita serbu dulu.